Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya akan bahas XRP, teman-teman ya, karena update penting ya, ada ya beritanya. Dan melihat kenaikan XRP dalam 7 hari ini ya, itu mencapai 7,25% ya. Ada sesuatu hal yang mengganjal menurut saya karena ada beberapa penjualan besar-besaran ya koin XRP. Ada apa ini? Bakal kita bahas ya. Tapi seperti biasa kita update market dulu. Bitcoin tetap bagus ya menurut saya. Karena sekarang berada di posisi 109.000 ya. Sedikit lagi ya bakal menyentuh all time high-nya yang kemarin di 111. Semoga saja melebihi teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat 24 jam terakhir ini sudah terjadi koreksi hampir 1% ya. Jadi apakah akan menguat atau tidak kita tunggu saja bersama-sama ya. Untuk di sini overall kapitalisasi market ya atau overall volume kripto ya. Di sini terjadi koreksi juga 1,04% dan sekarang di 3,35 triliun dolar dan masih menguat sih kalau untuk Fear and Greed Index ini masih positif karena masih di atas netral, kira-kira seperti itu. Nah, untuk XRP teman-teman ya, ini patut jadi perhatian buat teman-teman semuanya ya. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat ya, untuk coba di sini saya ambil time frame monthly atau bulanan teman-teman ya. Sebenarnya ini posisi ya bisa dibilang sedang beranjak naik. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau infokan ke teman-teman semuanya kalau token 6.900 sedang mengadakan presale-nya. Nah, di sini teman-teman ya, saya mau update terkait presale-nya token 6.900 ya. Ini kalau kita lihat ya, dia sedang masih melakukan presale dan kalau teman-teman lihat di sini ya, untuk websitenya ini sangat unik, bahkan orang bilang apa ya, sangat meragukan. Tapi kalau kita lihat secara seksama, websitenya itu dia bikin seperti tahun-tahun 90-an ya. Jadi sangat-sangat unik sih menurut saya ya. Lepas dari keunikannya teman-teman ya, di sini dia sedang apa namanya menjalankan presale ya, masih dibuka dan untuk batch kali ini di round kali ini masih tersisa 1 hari 21 jam dan per hari ini teman-teman ya, harga dari token 6.900 ini ya ada di harga 0,006 ya. Jadi kalau kalian bisa saat ini harganya segini ya, kira-kira seperti itu. Dan link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau beli ini cukup kalian connect wallet aja yang ini ya, connect wallet seperti ini dan kalian tinggal pilih nih ya wallet apa yang akan kalian pakai. Contohnya di sini saya pakai MetaMask ya. Setelah itu ya kalian tinggal konekin ya, konekin MetaMask-nya, teman-teman bisa lihat. Setelah connect kalian tinggal masukin nih ya, kalian mau beli berapa ya, kira-kira seperti itu. Contoh di sini kalian beli saya ini contoh aja teman-teman ya, satu lah ya, contoh aja nih ya, satu Ethereum kalian akan dapat koin teman-teman di sini sebesar 392.304 koin, kira-kira seperti itu ya. Kalian juga bisa beli pakai jaringan lain, contoh kalian pakai BSC di sini bisa juga, contoh kalian pakai Tether ya. Ya, atau kalian pakai BNB lah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian beli pakai satu BNB ya, gini ya, kalian akan dapat 101.000 koin, kira-kira seperti itu. Setelah itu kalian tinggal pencet aja beli ya. Jadi cara belinya cukup mudah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekedar informasi juga buat teman-teman semuanya ya. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah share tokenomiknya. Kalau kita lihat ya, untuk di sini teman-teman ya, token 6.900 ini memiliki satu token lebih banyak dari XPX 69.000 ya. Karena kami satu kali lebih baik katanya mereka seperti itu. Nah, total supply mereka 930 juta dolar. Hard cap-nya mereka, sorry, total supply-nya ya atau total pasukan koin ini 930.900 lebih ya koin ya, dan hard cap mereka itu mencapai 5 juta dolar. Dan di sini Dev
developer yang menyimpan 6.900 token terkunci selama 5 tahun. Jadi developer ini punya atau pegang tapi di holdnya selama 5 tahun. Cukup ini sih, cukup apa namanya, cukup fair menurut saya ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini untuk tokenomicsnya sudah dibagi ya, untuk pemasaran token ini 40%, untuk Vibe coding development 15% ya. Untuk stakingnya ada 5%, 10%-nya Vibe liquidity ya. Dan kalau kita lihat di sini 24%-nya, 24,9%-nya apakah ada dana yang punya lumba-lumba ya, atau untuk investor middle, kira-kira seperti itu. Dan uniknya ini koin juga sudah di audit ya oleh CoinProof ya, CoinSold sama SolidProof ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat kalian semuanya yang tertarik silakan ya, link sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi disclaimer sekali lagi buat kalian semuanya, tidak ada paksaan di sini ya, kira-kira seperti itu. Kalian mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Kita lihat via trading view teman-teman ya. Di sini bisa dibilang teman-teman ya, trennya itu naik ya, karena kalau kita lihat terendah dari bulan Maret tanggal 1 2025 ya, dibandingkan dengan per hari ini ya, 1 Juli 2000 sorry, kita hitung di 1 Juli ya, 1 Juli 2025 ya, tertingginya itu ada di 2,3 dolar. Jadi kalau kita cek ya, cek secara langsung teman-teman, ini terlihat sekali trennya naik teman-teman ya, trennya naik. Walaupun sedikit ya, tapi ini trennya naik, kelihatan banget ya. Jadi untuk time frame besar ini masih positif untuk XRP, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kenapa ada instansi ya, tapi kenapa kalau kita lihat ya, ada penjualan besar-besaran ya yang terjadi di aspek global ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini penjualan 1,2 miliar dolar ya. Bukan ini bukan 1,2 juta dolar. Ini 1,2 miliar dolar dijual teman-teman oleh Well, atau bisa dibilang ini investor besar ya. Nggak tahu ini instansi, institusi atau apa, intinya ini bukan jumlah yang sedikit ya. Penjualan 1,2 miliar dolar ini oleh Well ya menimbulkan tanda bahaya untuk pemulihan harga ya. Di sini ada 3 pokok ya, XRP ini naik sebenarnya dari 1,94 dolar ke 2,24, namun menghadapi resisten kuat di 2,27. Kalau kita lihat untuk saat ini teman-teman ya, ini sudah di 2,239 ya, bukan di 2,27 lagi. Jadi menjadi resisten yang kuat, tapi belum sampai ke situ teman-teman ya. Dan kedua, Well dengan 100 juta hingga 1 miliar XRP menjual lebih dari 600 juta XRP senilai 1,2 dolar. 1,2 miliar dolar. Nah, ini nggak banyak, tapi ya yang menarik di sini bukan cuma satu Well ya, kira-kira seperti itu. Dan perlu kalau kita lihat di sini ya, XRP ini perlu menembus resisten di 2,27 untuk melanjutkan pemulihannya. Nah, jika gagal bisa terjadi koreksi kembali ke 2,13. Jadi, titik krusial ya menurut dari news ini, titik krusial itu di 2,27 ya. Kalau kita lihat 2,27 di time frame daily ya, 2,27 itu berada di seputaran sini ya. Ada di titik ini, bentar ya, kita tandai. Ada di 2,27 ya. Bisa kita bilang ini akan menjadi resisten yang harus dijebol. Kalau ini dijebol teman-teman ya, otomatis di sini akan terbentuk support ya, benar sekali. Ini akan terbentuk support kalau dia jebol 2,27. Kalau dia bisa menjebol 2,27 ini teman-teman, dia akan main di titik aman kedua di posisi yang paling banyak disentuh ya, sekitar sini 2,3 dolar. Kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk technical analisisnya. Tetapi ini ditunjang dengan overall market ya. Kalau kita berbicara Bitcoin pun masih terjadi koreksi teman-teman ya. Kemungkinan ya harapan itu bisa-bisa sirna ya, karena di sini Bitcoin sepertinya dalam 24 jam ini mulai jenuh di 109, mulai terjadi koreksi, tapi semoga saja tidak. Jadi newsnya, walaupun newsnya ini negatif teman-teman,
tapi chart dan overall volume kripto apalagi untuk Bitcoin domination itu tinggi, bisa mengalahkan apa namanya, bad news, kira-kira seperti itu. Tapi nggak bisa juga dibilang ini full bad news karena memberikan harapan yaitu di 2,27. Seandainya ini dijebol ya, kemungkinan besar 2,27 ini akan menjadi support selanjutnya untuk menyentuh 2,3. Kira-kira seperti itu ya. Di sini Well XRP kehilangan keyakinan. Minggu ini alamat yang memegang antara 100 juta hingga 1 miliar XRP menjual lebih dari 600 juta XRP hanya dalam 24 jam. Dan sini mengurangi kepemilikan mereka menjadi 7,7 miliar XRP dan total nilai XRP yang dijual ya lebih dari 1,2 miliar dolar ya, dan ini menunjukkan ketidakpastian yang meningkat untuk dan kurangnya keyakinan di antara Well bahwa XRP akan naik lebih lanjut. Tapi saya tidak sependapat. Kenapa seperti itu teman-teman? Bisa dibilang ya, Bitcoin itu lagi menguat ya, otomatis kebanyakan altcoin itu dijadiin tumbal atau dijadiin margin ya. Teman-teman yang main future pasti paham lah ya apa yang saya katakan. Kebanyakan orang yang punya Bitcoin ya, dia juga punya Ethereum, Tether atau USDT, XRP, rata-rata dia punya koin-koin yang di top 10 ini. Nah, ketika dia masuk future di Bitcoin, ketika terjadi MC ya, teman-teman tahu ya, margin call, otomatis dia harus inject ya, harus inject margin ya. Biasanya mereka pakai stablecoin seperti Tether. Nah, kalau kehabisan stablecoin, biasanya mereka nginjek dari spot ya ke future ya, dan mereka menjual altcoin yang mereka pegang. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tapi apapun itu teman-teman ya, saya tetap optimis dengan XRP ya. Kenapa seperti itu? Karena dia masih kuat di top 10 ya cryptocurrency by coin market cap, karena ini sudah berdasarkan volume ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian punya pendapat lain boleh deh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.